memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk belajar dan memilih sendiri konten-konten yang akan mereka pelajari. Next. Nah, kemudian merdeka belajar di sini juga berarti tidak memberikan istilahnya tekanan dalam hal tugas terutama. Di sini awalnya memang seyogyanya adalah tatap muka, tetapi ketika untuk beralih ke belajar online, di sini sangat satu perubahan yang sangat drastis dan otomatis guru dan siswa harus memiliki kemampuan IT. Next. Kemudian masalah dan hambatan yang saya hadapi saat ini ada 4, yaitu kuota siswa dan guru kadang terbatas. Kemudian yang kedua, ada sinyal atau jaringan internet yang juga tidak dimiliki. Kemudian yang ketiga, tidak semua siswa itu memiliki HP. Dan yang keempat adalah lost learning. Lost learning ini banyak siswa yang tidak mengikuti belajar daring, juga tidak mengikuti belajar luring. Next. Nah, di sini saya punya manajemen strategi bagaimana strategi belajar mengajar selama di masa pandemi. Dan saya ambil dari Rupaja 2018 bahwa perencanaan yang berisi tentang rangkaian yang didesain untuk mencapai tujuan tertentu. Dan juga menurut Sauda dan Sulistini, manajemen personil juga harus diperlukan, merupakan manajemen sumber daya menangani SDM, yaitu orang yang siap, kemudian bersedia dan mampu berkontribusi untuk mencapai tujuan stakeholder itu. Next. Nah, belajar online saya lakukan dengan survei. Next, survei yang dilakukan ini berupa perubahan praktek pembelajaran, karena sebelumnya saya belum pernah melakukan survei seperti ini. Ini link yang saya sebar di WA group, ada 4 kelas 9 ABCD dan ada 1 kelas 7K saja. Saya sebar link tersebut. Kemudian ini hasilnya. Next. Hasil dari survei ternyata dari masing-masing 40 orang itu yang mengisi 96 sudah mewakili 50% dari jumlah total siswa. Next. Nah, dari link ini, link yang disebar ini, 96 yang aktif ini ternyata melakukan pengisian survei yang saya sebar tersebut. Next, hasilnya adalah yang nomor 1, instrumennya berupa selama mengajar, selama belajar itu jaringan internet bagaimana. Yang kedua, belajar online yang menyenangkan, apakah tatap muka atau online. Yang ketiga, online itu bagaimana di rumah, apakah jelek ataukah kadang bagus. Kemudian setuju atau tidak saya tidak mengikuti belajar online itu, apakah sibuk membantu orang tuanya. Kemudian yang terakhir, mereka apakah lebih senang bermain games. Next. Ini hasilnya. Next lagi. Jadi dari 96 itu, dari 5 pertanyaan, beberapa yang setuju dan beberapa yang tidak setuju. Next. Nah, ini pertanyaan terakhir, ternyata hampir 92 orang itu tidak setuju, mereka tidak suka dengan game, hanya 4 orang saja yang game. Next lagi. Nah, ini hasilnya. Yang option 1 ternyata ada 40,63 itu jaringannya bagus. Kemudian 35,42 itu setuju bahwa mereka itu memiliki istilahnya lebih suka daring daripada tatap muka. Kemudian 89 itu jaringannya jelek, hampir 89, dan 42%-nya itu ternyata membantu orang tua, tidak belajar berarti. Nah, kemudian yang 4,17 itu tidak suka games. Jadi ya hanya 4,17 yang suka main game sama belajar. Ini yang suka game seperti yang saya jelaskan di tabel tadi. Next. Kemudian kalau kita analisis lagi, ini hasil wawancara. Dari hasil wawancara ini ternyata hampir 90% siswa itu ternyata memang sinyalnya